Tenang dulu. Kalau kamu ngedengerin ini sambil kerja atau berbaring atau hanya diam, nah lo nggak perlu fokus secara penuh. Jadi biarin suara ini tuh nemenin lo. Dan hari ini kita akan belajar pelan-pelan tentang cara otak kita merespon tekanan sehari-hari. Bukan tekanan besar, terus juga bukan trauma berat, tapi tekanan kecil yang kita anggap biasa aja. Padahal otak kita tuh nggak pernah nganggap itu tuh sepele. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Wah, ini udah lama banget ya Kamek nggak isi Kamek Belajar. Dan kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar apa itu tekanan sehari-hari, tekanan otak semua, pressure ya, dan gimana otak menanggapinya ya guys ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube Kamek, terus juga di like dan di komen ya guys. Jadi tekanan sehari-hari itu tuh bukan cuma masalah besar loh. Dalam ilmu psikologis ini tuh disebut daily stressors. Contohnya nih, pesan yang belum dibalas, terus juga target kecil yang tertunda, lalu ekspektasi orang lain, dan terakhir rasa harus produktif. Nah di sini otak tuh bener-bener enggak membedakan yang namanya ancaman nyata, terus juga tekanan sosial, sampai pikiran negatif. Bagi otak, semuanya tetap sinyal bahaya. Nah, ngeri nggak sih loh? Karena kan kalau kita kan biasanya kan kalau tekanan tuh memang yang udah bener-bener bikin stres banget ya. Udah yang wow, gila gitu loh. Tapi ternyata dari hal sepele aja tuh bener-bener otak tuh nerimanya tuh nggak sekecil itu. Dan di sini ada ilmu sainsnya guys. Penelitian tuh menunjukkan kalau otak tuh ngerespon stres psikologis secara aktifnya dengan stres fisik. Karena neuron tidak bisa membedakan nyata atau dibayangkan. Nah, otak manusia tuh bukan diciptakan untuk bahagia. Ia tuh diciptakan untuk bertahan hidup. Bagian tertua otak kita, si reptilian brain dan limbic system. Reptilian brain itu apa sih Kamek sama limbic system ya? Jadi di sini reptilian brain itu disebut juga otak primitif. Ini tuh adalah bagian tertua dari otak manusia secara evolusi. Fungsi utamanya apa aja Kamek? Yang pertama untuk bertahan hidup, kedua mengatur fungsi otomatis tubuh, dan respon cepat terhadap bahaya. Dan yang dikontrol adalah pernafasan, detak jantung, refleks, dan respon fight atau freeze. Nah, contoh nih, ketika jantung kita berdebar saat kaget. Terus juga ketika kita menarik tangan saat menyentuh panas, kayak otomatis gitu kan, pertahanan diri gitu kan. Terus juga ketika tubuh tegang tanpa sadar saat tertekan. Intinya di sini reptilian brain tidak berpikir dan tidak menganalisis tentang logika. Nah, tugasnya cuma satu guys, yaitu apakah aku aman atau tidak. Kedua, limbic system. Limbic system itu adalah otak emosi. Jadi bagian ini tuh berkembang setelah reptilian brain. Kerjanya gitu ya. Terus juga fungsi utamanya di sini untuk mengolah emosi, menyimpan memori emosional, terus juga memberi makna pada pengalaman. Makanya nih, otak tuh cepat panik, terus juga lambat tenang dan cepat curiga. Nah, terus juga di sini ada ilmu sainsnya juga ya. Jadi otak tuh memproses ancaman 5 kali lebih cepat daripada rasa aman. Lalu ada nih di bagian kecil otak yang disebut amigdala. Tapi ini tuh dampaknya besar banget. Jadi ya saat kita tuh ada tekanan, si amigdala ini kan aktif ya. Lalu tuh logika diturunin dan emosi diambil alih. Itulah guys, kenapa saat stres nih kita tuh sulit banget berpikir jernih ya. Terus juga gampang kesinggung dan reaksinya tuh berlebihan. Jadi guys, saat amigdala aktif, prefrontal cortex melemah sementara. Di sini kortisol tuh bukan musuh ya, ia tuh membantu kita untuk bangun pagi, fokus sementara, terus juga bertahan saat darurat. Nah masalahnya ya, stres harian itu tuh bikin kortisol tuh terus aktif dan tubuh tuh tidak sempat mati alarmnya.
Di sini dampak ilmiah stres kronis adalah yang pertama gangguan tidur, terus juga memori melemah dan mudah lelah mental. Oke, penjelasan tadi tuh secara singkatnya untuk kortisol ya, tapi ini kan segmen Kamek belajar ya, jadi ini Kamek mau ngedetailin lagi kortisol tuh apa sih Kamek? Jadi kortisol itu adalah hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal ya. Itu tuh posisinya ada di atas ginjal si kelenjar adrenal. Terus ia tuh dilepaskan saat tubuh atau pikiran tuh seperti tertekan, terancam, cemas, terus juga butuh fokus yang cepat. Nah, di sini intinya ya, kortisol itu adalah alarm tubuh. Jadi bukan musuh ya guys. Terus kapan sih Kamek kortisol tuh bekerja? Kortisol tuh selalu ada, bahkan saat kita tidak stres. Jadi pagi hari ya kortisol tuh lagi tinggi karena dia tuh membantu bangun dan buat balikin fokus. Terus juga di siang sore dia tuh perlahan menurun dan ketika malam dia merendah karena tubuh udah siap istirahat. Nah, masalah yang muncul bukan karena ada kortisol, tapi karena kortisol itu terus tinggi terlalu lama. Lalu apa sih yang dilakukan kortisol di tubuh Kamek? Nah, saat dilepas, kortisol itu meningkatkan energi instan, terus juga menaikkan gula darah, lalu menajamkan fokus jangka pendek dan menekan fungsi yang enggak darurat, jadi seperti pencernaan dan imun. Itu tuh sebabnya. Karena ini gue baru tahu ya, ternyata karena suami gue itu setiap dia stres itu pasti larinya ke perut ya. Ternyata oh ini jawabannya ya guys ya. Nah, di sini gue mau ngejelasin hubungan kortisol dan otak. Kortisol tuh bekerja sangat erat dengan otak. Jadi, jika sementara nih ya, fokus meningkat, terus juga refleks yang cepat. Nah, jika berkepanjangan, itu tuh memori tuh bakalan menurun, terus juga sulit tidur dan mudah cemas, lalu juga cepat lelah mental. Secara ilmiah di sini kortisol tuh berlebih bisa mengganggu hipokampus atau bagian otak yang mengatur memori dan emosi. Jadi di sini kenapa ya? Hal kecil jadi terasa berat. Nah, di sini tuh bukan karena kamu tuh lemah, tapi karena kapasitas mental itu ada batasnya. Jadi setiap hari otak tuh ngebuat kurang lebih 35.000 keputusan kecil. Itu disebut decision fatigue. Nah, semakin lelah otak, semakin juga kita emosional nih responnya. Makanya kalau misalnya orang lagi stres gitu ya, lagi banyak pikiran, pasti ya kesenggol dikit tuh, wah udah buat gitu lah ya. Dan di sini ya, tubuh lelah itu kan kita tuh bisa istirahat ya kan. Tapi kalau udah otak lelah itu tuh bener-bener sulit dihentiin gitu. Karena pikiran tuh nggak punya tombol on off dan ancaman itu bersifat abstrak. Itulah kenapa rebahan belum tentu menenangkan. Terus ada efeknya nggak Kamek untuk jangka panjang ya? Nah, efeknya adalah ketika kita stres berkepanjangan itu tuh bisa menurunkan empati, terus juga membuat orang tuh mudah marah, lalu juga memicu kecemasan. Bukan karena sifat ya, tapi karena memang sistem syarafnya kelelahan. Kebayang nggak lo? Gara-gara syaraf lo kelelahan, efeknya benar-benar luar biasa nggak? Nah, di sini juga mungkin banyak juga yang kayak, terus gimana dong Kamek cara otak menenangkan dirinya gitu kan. Nah, di sini ada beberapa cara alami ya. Jadi yang pertama nafas panjang. Gitu loh. Terus juga ada rutinitas dan suara tenang. Terus juga merasa didengar. Nah, itu tuh ya kadang tuh kita kalau misalnya ada masalah, kita tuh memang nggak butuh masukan. Tapi kita tuh memang butuh didengar karena itu efeknya memang luar biasa. Begitupun gue ketika gue lagi ada masalah. Karena gini, ketika kita sedang ada masalah, belum tentu ketika orang itu menasehati kita, itu tuh masuk ke otak kita ya. Berarti kan itu sama seperti yang di awal Kamek bicarakan di Kamek berita, di Kamek cerita, di Kamek belajar ini ya, belibet nggak tuh. Ya karena kan otak meresponnya ya, otak kelelahan gitu. Jadi memang ya cuma butuh didengerin. Begitupun kalau lo lagi putus cinta sama pacar lo kan, kayak lo dikasih tahu sama temen lo babat ya nggak ada yang masuk gitu ya. Tapi gue cuma butuh buat didengerin gitu, dikeluarin nih semua yang ada di otak nih ya. Dan di sini juga ada ilmu sainsnya guys. Jadi ketika nafas dalam itu tuh memperlambat detak jantung dan memberi sinyal aman ke otak. Ya, kebayang nggak? Cuman lu nafas panjang aja itu efeknya bagus banget ya, kayak
Gitu ya. Nah, di sini kalau hari ini lo ngerasa berat gitu ya, dan itu bukan karena lo tuh gagal, tapi karena otak lo sudah bekerja terlalu keras untuk ngelindungin lo. Nah, dan belajar tentang otak ya, bukan untuk mengendalikannya, tapi untuk lebih memahaminya. Jadi guys ya, seperti itu ya, memang hal yang kita anggap remeh, kecil, ternyata buat otak itu enggak. Jadi guys, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen-komen juga, di share-share juga ya guys. Sampai ketemu di next episode Kamek Belajar guys. See you, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.